adanya orang-orang munafik di sekeliling Nabi Muhammad tersebut, maka timbul hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat, dapat rezeki dengan nilai besar, prosesnya lancar, bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Dan di akhirat kelak semoga kita selamat. Untuk itu mari kita berislam secara benar, yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah terpilih, yang substansi atau matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis muncul tahun 250 tahunan setelah Nabi Muhammad meninggal. Rentang waktu yang panjang inilah potensi penyimpangannya sangat tinggi dari sisi substansi atau matan. Karena waktu zaman Nabi Muhammad saja orang munafik telah eksis di sekitaran Nabi Muhammad. Tujuannya untuk menyesatkan umat Islam agar beragama Islam tidak sesuai Al-Quran. Silakan cek Quran surat 4 ayat 81, Al-Quran surat 9 ayat 101. Itulah informasi eksistensi orang munafik waktu di zaman Nabi yang berhasil menyisipkan hadis-hadis palsu yang dinarasikan berasal dari Nabi Muhammad, padahal bukan. Dan terbukti berhasil. Indikasinya yakni matan atau substansinya bertentangan dengan Al-Quran. Adanya orang-orang munafik di sekeliling Nabi Muhammad tersebut, maka timbul hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu jelas dari orang munafik. Untuk itu kita harus waspada terhadap hadis-hadis yang dinarasikan oleh siapapun penceramanya. Hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu tentang Isra Mi'raj, agendanya perintah sholat. Salah satunya itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah beri perintah sholat kepada Nabi Muhammad 50 waktu. Kemudian dinego. Itu jelas bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Tidak mungkin memberi suatu perintah trial and error kepada hambanya. Pasti perintah itu tepat sesuai kapasitasnya. Dan negosiasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari 50 menjadi 5, itu jelas bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, tidak mungkin ngeyel. Dia akan mengikuti sesuai wahyu. Begitu juga penasihatnya atau yang memberikan masukan agar melakukan negosiasi itu kan Nabi Musa. Itu nabinya Bani Israel. Jelas ini hadis Israelia itu. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad sebelum Mi'raj bertemu dengan Allah mengimami sholat para nabi. Itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nabi mulai Adam sampai nabi terakhir itu sudah meninggal dan tidak mungkin bangkit atau dibangkitkan oleh Allah bila tidak hari kiamat. Jelas, ngarang itu. Itulah kondisinya. Ini fakta ini. Silakan cek. Dalam Al-Quran, manusia yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berdosa dan belum tobat, maka vonisnya neraka dan abadi. Silakan cek Quran surat 43 ayat 74, surat 20 ayat 74, surat 10 ayat 27.
Tetapi tiba-tiba muncul hadis bahwa apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. orang Islam yang tidak menjalankan agama Islam dan hidup bermaksiat sampai akhir hayatnya tetap akan masuk surga, tetapi akan mampir ke neraka untuk dicuci dosanya dulu, setelah bersih baru akan diangkat ke surga. Hadis tersebut patut dicurigai dari orang munafik, karena waktu zaman Nabi saja orang munafik sudah ada. Indikasinya ini, bukti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyita ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqulu wa huwa yaktubu ma yubayyituna fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka pada malam hari itu, maka berpalinglah kamu kepada mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah saja menjadi pelindung. Jadi waktu zaman Nabi itu orang munafik sudah ada ini. Jadi ngomongnya itu taat pada Nabi, tapi ya tahu sendiri orang munafik kelakuannya kan seperti itu. Oleh umat Islam dan tokoh-tokohnya, meskipun matan atau substansinya bertentangan dengan Al-Quran, diyakini sebagai firman atau wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Padahal patut dipertanyakan karena kondisinya yang seperti itu. Sekarang mari kita berpikir ulang selagi kita di dunia. Apakah mungkin Allah berfirman yang saling bertentangan antara Al-Quran dan hadis? Apakah Nabi Muhammad berani merubah ketetapan Allah dalam Al-Quran? Mari kita berpikir selagi di dunia. Belum terlambat. Dan di akhirat jangan sampai menyesal. Karena sekali lagi, hadis-hadis yang dinarasikan sekarang ini banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Untuk menilai satu hadis benar dari Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, cukup cross-check dengan Al-Quran yang substansinya seiring, sejalan, seirama dengan Al-Quran, bukan bertentangan. Bila bertentangan, maka perlu kita cross cek ulang apakah benar ini dari Nabi Muhammad, dan wajib kita waspada. Sekali lagi, untuk menilai hadis apakah dari Nabi Muhammad, matanya kita uji dengan Al-Quran. Bila tidak bertentangan, itulah firman Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.